lebih urgen untuk, bukan urgen sih bang, yang lebih penting untuk disoroti di suatu permasalahan atau suatu kasus bang? Langsung. Wartawan itu biasanya kan hal sosial. Memang kita tuh kalau ada kayak macam apa ya, macam prestasi bisa juga kali ya, bahwa berita-berita yang berhubungan dengan pelayanan publik, berhubungan dengan masyarakat itu pasti sangat menarik. Contoh misalnya ada jalan rusak, ada jembatan rusak, ketika kita beritakan jembatan rusak dan diperbaiki, itu perasaan dalam hati kita itu puas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Malam ini kita akan judulnya waktunya ngopi, ngobrolin opini dan polemik bersama Bang Isur. Nah, ini kita disclaimer dulu bahwa ini bukan untuk mencari kesalahan atau membuat bukan mencari ngobrol santai, mencari hal-hal yang dianggap sebagai opini, pandangan secara pribadi, bukan hal-hal yang bersifat menjatuhkan dan lain-lain sih. Sebagai gambarannya itu dulu untuk disclaimer kita. Nah, saat ini kita bersama dengan Isur. Isur juga sebagai jurnalis senior di Bontang. Dia juga sebagai ketua PWI Kota Bontang namanya, yang dipercaya untuk menjadi ketua. Nah bang, kita santai aja bang ya untuk ngobrolnya. Nah bang, kita judulnya juga saat ini ngobrolin opini dan polemik, refleksi akhir tahun sih sebenarnya bang. Kita melihat agenda-agenda atau kegiatan yang ada di Bontang secara umum setahun ini. Nah bang, kalau dari Bang Isur dulu pandangannya untuk Kota Bontang sendiri, gambarannya secara umum seperti apa bang keadaannya? Kalau dari awal tahun sebenarnya kan ada optimisme muncul ya, dari sisi pemerintahan. APBD kita itu udah mulai bagus sekitar di awal 2020 itu optimisme, karena sebelumnya itu sempat di angka 900 miliar itu yang terdengar. Jadi ada rasa optimisme, melihat rupanya kayaknya mulai membaik nih postur anggarannya pemerintah. Itu di bulan Januari. Tapi sampai di Maret kan kita kena COVID. Ini surat dulu. Kena COVID, kemudian relokasi anggaran banyak dialihkan penanganan COVID. SKB Menteri itu, kemudian DPH Migas juga tidak turun yang diharapkan. Kita bonusnya kan masih tergantung sama DPH. Cara saya gambaran sih tahun ini nih, tahun 2020 ini, selain pilkada ya, 2020 ini rasanya tuh kayak suram ya, langit itu mendung gitu, karena COVID dan segala macam. Sampai detik ini juga kan ada beberapa korban yang berjatuhan ya, yang tidak percaya. Tapi kita kalau saya sih beranggapan, saya percaya dengan dokter lain yang memang ahli di bidang positif. Kemudian yang paling sangat terpukul itu wali kota Bontang 2016 ya, Pak Dharma itu almarhum ya. Itu yang saya bilang Bontang di tahun 2020 ini seperti dikelilingi mendung hitam. Tapi mudah-mudahan 2021 rasa optimisme muncul bahwa bisa melalui tahun 2020 seperti ini kondisinya, kita mampu, dan insya Allah 2021 kita bisa lebih mantap lagi. Nah, kalau bang, untuk berita yang abang paling lihat atau disoroti di 2020 itu apa sih bang, yang paling ger gitu dari yang lain?
ada saya kata sih ada beberapa poin-poin yang masuk terngiang itu banjir kita. Kalau ada banjir sempat nggak ya banjir yang dikatakan paling besar paling parah sepanjang Bontang berdiri itu. Kemudian itu bulan berapa ya banjir? Kalau tidak salah mau Atau 2019? Lebaran. 2019 itu bang. Ada 19 Kalau ini kan masuk Januari, Februari itu kan sudah nggak ada ya? nggak ada, sudah masuk ini dari Maret sampai sekarang ini Oh, malah dan ada banjir. pandemi ini. Banjir itu Masalah- yang itu aja sih yang berarti yang parah itu yang banjir yang terjadi di Brebes Tengah itu juga salah satu yang jarang terjadi banjir. Berarti ada kondisi yang harus diperhatikan pemerintah, terutama pemerintah yang akan datang dengan pilkada. Kemudian itu PR-nya, kemudian waktu almarhum Adi Dharma meninggal, kemudian momen pilkada itu selalu menarik sih dilalui, apalagi hanya 5 tahun sekali dan tidak semua wartawan mendapatkan momen. Kalau dulu ya ini pilkada momen pertama. Kalau pilkada ini momen pertama sekali untuk lihat secara langsung melihat langsung Iya, kan. langsungnya. Nah, dan itu sih jadi biasanya teman-teman yang yang sangat antusias sih biasanya ketika melihat pilkada pertama kali itu biasanya luar biasa karena udah momennya jarang kita temuin sih. Ini tuh di tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita akan menemuin lagi menjadi wartawan lagi aja. kalau titik poinnya bang kita kan masuk dalam jurnalistik nih bang, dari kalau memberitakan suatu kejadian itu seperti apa sih dalam dunia jurnalistik yang harus dipenuhi? Kalau nulis berita sih yang tinggal fakta ya, fakta di lapangan memang kita harus artinya rumusnya udah jelas bahwa apa yang kita tulis berdasarkan dan tidak dibumbui macam-macam. Tapi saya percaya sih teman-teman di Bontang itu kan sudah dari bintang 1 sampai bintang 5 ya bintang 4 lah mereka udah bisa paham berita mana yang segitu aja ditulis, tidak menambah bumbu yang macam-macam, karena kontrol sosial Media juga sebagai kontrol ya sosial. satu itu. Kemudian jangan sampai juga malah memberita yang kita tulis malah menjadi polemik, menjadi kegaduhan, malah bikin gaduh, malah bikin kondisi lingkungan menjadi tidak kondusif. Itu sih paling penting karena beban moralnya kalau saya percaya gini sih ya, pekerjaan nulis itu buat saya di bawah mati. Artinya apa yang kita tulis itu bagi saya nilai yang akan menjejak. Artinya saya harus tanggung jawabkan bukan hanya kepada narasumbernya tapi kepada Tuhan. Jadi kalau saya menulisnya berbohong, kemudian saya dengan menulis ketika tiba-tiba menulis terjadi sesuatu yang malah dengan tulisan saya malah menimbulkan konflik, bagi saya itu nggak baik. Kalau saya lebih ke situ. Jadi bukan berarti menulisnya yang aman-aman saja, enggak juga. Jadi nulisnya ya kalau emang lebih kritis dikritis. Kalau saya Kalau hal yang lebih urgent untuk bukan urgent sih bang, yang lebih penting untuk disoroti suatu permasalahan atau suatu kasus langsung wartawan itu tugasnya kan tentang sosial. Memang kita tuh kalau ada kayak macam prestasi bisa juga kali ya, bahwa berita-berita yang berhubungan dengan pelayanan publik, berhubungan dengan masyarakat itu pasti sangat menarik. Contoh misalnya ada jalan rusak, ada jembatan rusak, ketika kita beritakan jembatan rusak dan diperbaiki, itu perasaan Ada impactnya dalam bagi- diri, dalam hati kita itu puas banget.
kamu nulis, saya nulis misalnya ada kasus apa jalan rusak kemudian disoroti, gaya running beritanya kemudian diperbaiki, itu kan kita merasa berhasil banget ya, merasa berhasil, wah dengan berita saya akhirnya jalan ini bisa mulus. Nah itu yang biasanya penting dilakukan sama teman-teman seprofesi dengan wartawan, karena dengan cara itu tidak perlu menjadi wali kota atau pemimpin daerah. Dengan menjadi wartawan kita bisa mengubah kebijakan, bisa mengubah kondisi jadi lebih baik. Makanya menjadi wartawan itu nikmatnya itu sih. Berarti dampak yang sangat terasa di masyarakat bagi hasil tulisan jurnalis itu berdampak banget atau sangat Seharusnya ya. seharusnya itu diinginkan masyarakat kan, artinya dengan tulisan kita itu bisa membawa faedah, membawa kontrol, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Makanya terutama sih buat pemerintah nggak anti kritik. Artinya teman-teman juga tapi nulis sih, wartawan juga nulis juga ya, jangan pakai kacamata kuda. Artinya ada cover both side, hak jawabnya diberikan, kemudian nggak asal nulis tapi tanpa konfirmasi, itu yang paling penting. Kita nulis jalan rusak tapi tidak ada hak jawab dari dinas PU atau dinas terkait atau pejabat yang berhubungan dengan jalan rusak, kan lucu namanya. Jadi pentingnya cover both side juga. Berarti yang harus diperhatikan itu tadi paling pertama bentuk verifikasi dulu Iya. dari Kasih di lapangan itu, Iya. kemudian cover website ya yang jawab harus di- segala macam. ya. Dan penyakit kita gini ya, penyakit kita itu selalu kan memang kita di dunia cepat, jadi digital, apa medsos muncul misalnya. Saya sih paling nggak suka sih, misalnya ada viral di sebuah Bontang misalnya gitu di medsos lah, grup kayak gitu ya. Viral soal buaya ya. Tapi kita hanya tahu menulis soal viral buaya itu di net, tapi tanpa verifikasi benar nggak kejadiannya ini kejadiannya di Bontang atau kasus pencurian helm viral di medsos sebuah Bontang, tapi si wartawan hanya nulis kejadian yang ada di medsos saja tanpa verifikasi kejadiannya benar nggak di Bontang segala macam. Nah yang kayak gini yang sangat kurang. Dan teman-teman, saya ingat itu ada salah satu teman-teman nulis berita soal ada video kelahi sama pacarnya kan, kemudian bisa karena ada ya kan, kemudian ditulis lah sama apa dan terbitlah di media. Bagi saya kalau saya gini, kalau kita mencari AdSense, mencari viewer, mencari pembaca, oke. Tapi bagi saya manfaatnya sangat kurang. Boleh menjadi manfaat ketika ada isi berita soal misalnya dari psikolog, isi beritanya soal nasihat, oh supaya pembaca tidak seperti ini berkelahi macam, ada itu mungkin kalau disisipin itu oke, ada faedahnya, ada nilai edukasinya ya. Nah, tapi kalau hanya viral, judulnya viral, video pendek berebutan pacar seperti medsos, kan nggak asik itu. Berarti itu fungsinya jurnalis atau wartawan yang untuk memverifikasi kembali lagi Verifikasi, kemudian itu bagi saya juga ada nilai edukasi sih. ada edukasi. Nilai edukasi. Contoh kasus teman-teman meliput bungkus komik nih ya, bungkus komik berkeliaran di bekas atau di salah tempat, oke muncul, tapi di isi berita tidak ada kelanjutan lagi verifikasi dengan lurah, kemudian ke Satpol PP misalnya atau dinas terkait supaya hal itu tidak terulang. Nah, seharusnya ada berita edukasi juga, jadi mendorong sebuah kebijakan agar ada suatu pengawasan di suatu tempat itu agar tidak terulang. Jadi yang paling penting sih kita menjadi kontrol sosial jadi di media. Jadi
penting banget buat teman-teman wartawan untuk bersikap seperti itu. Nampak kalau biasanya saya kan masih ke dalam dunia jurnalistik Iya. yang sama. Nah kalau bedanya untuk TV, koran atau online itu seperti apa perbedaan yang secara umum menuliskan berita atau menyampaikan informasi ke halayak atau publik? Nggak ada, karena rumusnya cuma satu sih, bahwa media kan sama semua, cuman hanya wadah atau wahana penyampaiannya aja yang beda. Ada yang dari koran, ada yang online, ada yang digital, ada yang melalui radio, ada yang melalui televisi. Semuanya sama, tapi pola-polanya juga sama kok, nggak jauh beda. Tinggal ya kelemahan kita sekarang itu, teman-teman wartawan itu malas verifikasi, malas konfirmasi, malas cek fakta yang sebenarnya. Jadi hanya beritanya hanya, kalau orang bilang itu hanya, kalau buah durian itu hanya durinya aja, isi nggak dikupas. Berarti masih menjadi permasalahan tersendiri bagi individu wartawan Itu soal jam terbang bukan kan. Kalau kita di sebuah perusahaan misalnya, tapi saya yakin percaya kan ada redaktur, tugas redaktur, soal tugas yang pimpin redaksi sebenarnya yang memberikan edukasi kepada wartawan masing-masing, karena ini soal produk jurnalistik yang terbit di media masing-masing. Itu pentingnya pimpres. Nah, kalau pandangannya tadi Bang, kembali ke permasalahan yang ada di Bontang, bagaimana sih seorang jurnalis atau wartawan maupun media itu sendiri sebagai kontrol sosial di masyarakat? Bontang itu kan kecil ya, dengan jumlah wartawan itu berapa gitu, media banyak banget. Berapa jumlah media, berapa, ada 20-an anggaplah ya. Wartawan kalau di lapangan berapa deh? 30 ada. Ya, lebih Bang, biasanya. 30 wartawan itu kalau dengan lingkup Bontang yang kecil, bagi saya kecil, itu seharusnya bisa meliput hampir semua sisi lini. Contoh, ya saya terlupakan teman-teman, tapi ada yang melirik, tapi tidak banyak. Kondisi teman-teman kita yang ada di Malawi, yang di Gusur, pernah nggak meliput? Artinya banyak loh yang bisa diliput, kan tidak mau capek aja. Atau mungkin ada sisi eksklusifnya dia Bang, tidak bisa dijangkau atau seperti Itu makanya saya bilang, kalau kita hanya ngandelin puas dengan nulis, tapi hanya bentuk kewajiban sama perusahaan media aja, udah penting 2 berita selesai deh, penting digaji. Kalau cuman itu aja ya udah wajar sih. Tapi kalau tanggung jawab moral sebagai wartawan profesi ya, kalau bagi saya bukan pekerja tapi profesi itu kayak dokter itu ada sampai guru, itu profesi semua. Tujuan mereka menyehatkan masyarakat, kalau guru mencerdaskan. Nah kita, profesi kita tujuannya apa? Ini bukan soal gaji, ini bukan soal pura-pura yang kita dapat. Nah itu sih yang kurang, yang dengan banyaknya wartawan sekarang saya bilang 30-an, tapi patokan satu media dengan media lain itu 90% sama semua, benar atau seperti sama semua. Jadi hanya beberapa yang sangat peka. Nah kalau dulu itu ada, lo nggak tahu sekarang masih ada ya, kalau atau mungkin ada, tapi teman-teman waktu kita sekarang di Bontang itu yang muda-muda itu malas ikut lomba tulis. Biasanya di kementerian kan sering ngadain lomba nulis, lomba karya jurnalistik gitu sering, tapi coba deh ngasah di situ, tulisan di situ. Tapi kalau cuma ngasah, nulis berita editorial, advertisement, ada kegiatan dewan itu aja kan. Rata-rata kan itu semua. Berarti kalau mau memikirkan solusinya Bang, seperti apa yang harus dilakukan? Dari kita sih sebenarnya kan, kitanya berusaha untuk bahwa sadar bahwa profesi kita ini penting. Ini profesi bukan pekerjaan. Kalau profesi kita sudah nyadari bahwa profesi kita sebagai kontrol sosial
mengubah sebuah kebijakan, membuat semuanya menjadi baik dan menjadi lebih baik, mungkin bisa. Itu mungkin yang harus ditangani teman-teman, bukan sekedar nulis selesai 2 berita digaji tiap bulan, bukan itu. Kalau cuma itu aja ya memang rasa kesadaran soal profesi wartawan sebenarnya itu nggak dapet. Berarti kalau mau ditanamkan bang harus ada memang roh kontrol sosial itu dan yang dari diri sendiri. Nah, selanjutnya bang kita masuk ke beberapa Berita. beberapa kejadian-kejadian yang ada di Di Bontang. Bontang sendiri bang, memasuki tadi Januari sudah kita bahas sedikit, Februari Maret itu masuk ke pertama kali pandemi di Indonesia secara keseluruhan. Saya masih ingat banget itu Maret pertama kali Bontang masuk COVID dan dinyatakan KLB ya, yang luar biasa itu, terus diumumkan sama wali kota Bontang Bu Neni di depan jam halaman tanggal 23 Maret 2020. Ingat banget karena pas ulang tahun saya. Jadi pertama kali waktu itu kalau nggak salah pasar KPU kan, Mbak Arya ini saya masih akrab banget sampai sekarang. Yang pas di pertama kali di Bontang saya masih akrab, sering berhubungan, berkomunikasi. Itu pertama kali. Di situ sih yang kita sangat shock. Kemudian imbasnya kemana-mana. Nah, pada saat kejadian itu peran media seperti apa bang pada saat itu untuk memberitakan kejadian yang ada di khusus di kota Bontang sendiri? Waktu itu kan kita udah mulai, perusahaan-perusahaan media pada saat itu juga belum siap, kemudian memberitakannya, teman-teman itu juga sudah mulai dikotorkan bahwa kayak PWI Haji itu kasih rambu-rambu, ini loh yang harus ditulis kalau COVID, tidak boleh melanggar kode etik, kemudian kode etik kedokteran, kognistikan itu ada semua. Itu yang waktu itu alhamdulillah saya lihat sih nggak ada yang terlalu ini sih ya, nggak terlalu. Cuman memang banyak berita hoax yang kayak bermunculan, hoax yang bermunculan di media sosial segala macam, bahwa ini positif, bahwa kan orang kan kalau dikatakan positif itu ada video muncul bahwa di daerah ini ada yang dijemput pakai baju dokter, ada tetangga COVID. Itu kan yang banyak muncul di grup RT, grup WART itu kan. Media sosial. Itu banyak banget ya. Alhamdulillah sih kalau saya lihat itu, seingat saya ya, maaf kalau salah, teman-teman berusaha menetralisir buat salah, itu hoax. Teman-teman berusaha untuk menjadi peran media menjadi peran donor seperti itu, mengedukasi masyarakat, tidak terlalu panjang panik atau kesehatan segala macam. Dan itu saya ingat itu Maret April itu masih udah mulai Mei kalau nggak salah, sama udah mulai jenuh seperti itu kan, hampir tiap hari ya COVID jadi berita sampai bulan Mei itu udah mulai perlahan-lahan, beberapa media juga udah capek dan lagi update tiap hari, konversi pers juga mulai berkurang kan gitu ya. Kejenuhan media juga ada pada saat itu kalau saya lihat, karena waktu itu ditambah lagi yang pertama kali meninggal ada kalau nggak salah itu ya, dan ternyata teman-teman latah waktu itu kan, waktu nggak salah, maaf itu anak berkebutuhan khusus itu ya, itu yang pertama ternyata kan negatif, ternyata belum dites PCR kan, belum keluar, ternyata negatif. Nah, itu yang peran media itu penting banget Pada saat itu iya, meluruskan. Karena waktu pada saat itu kan aib, COVID dianggap aib sama orang-orang tuanya sampai merasa udah shock banget kan pemberitaan karena sebagian berita yang memberitakan positif meninggal gitu kan, kemudian ada yang meluruskan, yang itu penting sih.
nanti masuk lagi kan peran medianya Iya. untuk meluruskan tadi Iya, Bang. walaupun ada sebagian media yang salah kan gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih semuanya media-media udah bisa menahan dan tahu apa yang harus diliput soal COVID, optimisme sih soal kesembuhan segala macam. Bang, masuk ke agenda bukan agenda sih, awalnya kan pilkada mau dilaksanakan September ya, karena ada COVID, makanya diundur ke Desember. Nah itu seperti apa Bang dari bagian? Kalau saya kemarin sebenarnya udah nggak sepakat sih pilkada ditunda. Pilkada ditunda sampai benar corona dianggap bisa ditangani dengan baik. Artinya pasti orang membandingkan sih ya, membandingkan pilkada berjalan dengan pilkada dijalankan, tapi sekolah segala macam bullshit lah kalau bilang orang. Pilkada protokol kesehatan, lihatin aja pas waktu ngantar calon-calonnya diantar, paslon diantar, bullshit kalau mereka menjaga protokol kesehatan. Kan bisa ngeliat loh, dempetnya luar biasa kan. Mana yang dianggap bilang harusnya protokol kesehatan enggak. Jadi makanya kemarin kan juga sempat diskusi sama PWI itu kan pengen bahwa mendorong pemerintah menunda lagi gitu kan, karena udah nggak pas banget. Yang kasih sih dokter tenaga kesehatan lagi berjuang, tiba-tiba pilkada masih berjalan. Nah, bagi saya waktu itu saya nggak sangat setuju sih. Kalau saya bilang pilkada rasa corona, kan banyak tuh di Kaltim aja kan yang dianggap positif ya, terus meninggal tahun-tahun kepala daerah kita kan Pak Haram, yang tadi Berau, Pertahanan, kemudian almarhum Maridama, itu kan salah satu ya. Nah, makanya saya sih kemarin nggak setuju banget ada pilkada di era di tengah corona itu nggak setuju banget. Tapi Bang, kalau catatan dari segi lain di pilkada kali ini atau selain COVID? Nggak ada sih, karena kalau mungkin ada gesekan tempat itu udah buat saya sih nggak sedahsyat waktu 10 tahun atau berapa 15 tahun lalu itu ya, yang dulu masih ada pertarungan antara Zoro, JGB Arma dan Suroyo, waktu itu juga melawan pasangan beratnya kan juga ada Malu yang calonkan, tapi ini sama Pak Sopen sama Sajaroni. Antara dua pasangan ini, Zoro sama Sopen dan Sajaroni ini, Pak Sopen pada saat itu kayaknya mau periode keduanya. Itu sangat mencekam gitu ya. Berarti kalau mau dibilang tertib atau aman damainya pilkada ini tahun ini apa? tercatat seperti itu ya Bang, kesuksesan penyelenggara ini. Karena sukses kan penyelenggara cuma satu doang, KPU kan. Kecuali penyelenggaranya di EO kan, jadi bisa kita nilai kalau KPU nggak terpilih lagi berarti gagal kan gitu. Kalau ini kan nggak, pasti sukses di satu-satunya penyelenggara. Kalau bagi saya sukses, cuma memang di tingkat pemilih saja. Tingkat pemilih itu ya jauh dari standar nasional kan. 70 aja kita kan, 4 ya. Berapa sekian? Iya. Karena seharusnya 70, 75. nah, kita kurang kan. Malah yang 50 yang tertinggi, yang mencapai target. Samarinda yang paling rendah kan. Golputnya yang malah tinggi juga ya, Bisa 40.000. Cuman kalau saya lebih mencekam pada saat zaman Zoro Suroyo bersama Pak Sopen dan Pak Sahid Deoni. Waktu itu tipis banget, memang tipis. Jumlah suaranya kalau nggak salah selisih ratusan, 100-nya berapa pokoknya, sampai di bawah PMK, di sengketa lah, kita ada juga macam lah. Kemudian malam itu ketika mungkin Rilkon ya, masing-masing calon paslon Rilkon dengan tipis, kemudian juga ada kecurangan itu depan Ramayana dulu, memorial dulu itu Zoro itu poskonya di daerah
sekarang pegadaian syariah ya, ya di tengah depan Ramayana Simpang 3 itu mencegah pembakaran ban, motor plat merah dibakar, jadi semua orang bawa senjata tajam cegat, kemudian sampai lari ke itu di Kaltim Pos nggak dirusak juga pos itu kalau nggak salah zaman pimpinan Pak Nur Salam kepala biro di Kaltim Pos saat itu dia katanya dihantam dilemparin masa, jadi memang malam itu sih sekam banget mereka. Kalau seperti itu Bang, kan saat ini alhamdulillah damai kita rasakan. Tapi kalau mau dimasukkan lagi peran medianya dari segi pemberitaan ini seperti apa? Nah, di situ sih tapi memang bagaimana sebasalnya nanti kayak gini ya. Kalau kita memberitakan salah satu paslon kemudian kan biasanya gini ya, kita memberitakan paslon A, nanti paslon B bilang wah media ini pesanan. Kita memberitakan paslon B, nanti paslon A bilang wah kayaknya media ini dukung paslon B. Dan biasanya di media itu juga biasanya bisnis to bisnis ya, dia punya ikatan kontak dan wakil paslon. Tapi tidak untuk kemungkinan kita juga memberitakan paslon lain dengan porsi yang sama. Itu salah satunya, atau memberitakan paslon A program saja, tidak menjelek-jelekan program paslon B. Nah, peran media untuk menjaga itu kan agar kondisi kita nanti benar-benar stabil, apalagi masa tenang ya. Masa tenang itu usahakan teman-teman media, tapi alhamdulillah sudah bisa menjalani itu sih. Yang paling sulit itu kepentingan teman-teman. Tapi saya nggak nyalahin tim rep, tapi biasanya kepentingan bisnis to bisnis. Berarti pada saat itu harus ada keseimbangan pemberitaan Bang ya. Penting sih, penting dari itu, segi- terutama di masa-masa tenang itu nggak terlalu memberitakan yang menggiring agar atau di publik itu menjadi gaduh dan segala macam. Nah, kembali ke pilkada tadi Bang, untuk misalnya kemarin ada beberapa ada peristiwa Bang, Pemukulan dia. bukan ini yang pimpinan media yang memiliki hak suaranya sendiri kan untuk memiliki pasangannya atau memilih salah satu calon, tapi dari segi di medianya belum tentu mewakili pimpinan itu Bang kan. Iya, iya. Itu seperti apa Bang? Hak dari Wartawan. pimpinan medianya sama wartawan seperti apa sih Bang memandangnya? Itu kan memang pimpinan media, saya kasih contoh Surya Paloh itu ya, Nasdem ya, Demokrat. Nasdem sekarang Nasdem. sebagai Surya Paloh kan Nasdem pemilik Metro TV. Sekarang apakah pemberitaan Metro TV pada saat pilpres atau di segala macam menguntungkan Nasdem atau calon yang diusung Nasdem misalnya, kan nggak juga. Artinya memang pimpinan media tapi keredaksian berita tetap tidak bisa Punya haknya sendiri. ya, tidak bisa, harus diri sendiri dan tidak ada unsur mau ditekan oleh pimpinan media atau pemilik saham atau pemilik saham. HCTI misalnya atau iNews, MC Group lah, kan punyanya HT adalah Perindo. Mereka juga tetap menjadi media penyelenggara debat. Artinya tidak ada hak pimpinan media untuk mengatur jalannya jurnalistik, tetap jalan sendiri-sendiri. Itu sih yang paling penting. Kalaupun nanti ada pimpinan media mengancam, oh, kamu harus pilih ini ya, kalau enggak kamu kepecat ya, itu beda kasus. Ya, itu udah, kalau ada ya laporin aja sama. karena itu adalah hak Jadi dari gaya dia pernah diancam. enggak Bang. Cuman melihat beberapa pengalaman yang kebelakang ini kan ada
yang memilih pimpinan medianya atau apapun itu, kemudian wartawannya berbeda tidak menjadi masalah kan? Karena bukan pimpinan media ini bukan menjadi gambaran secara umum, bukan Enggak, untuk enggak. memilih itu Bang. Karena kan pilihan itu bagi saya kan luber ya, langsung bebas rahasia. Jadi apa faedahnya sih kalau kita menggembor-gemborkan pilihan kita di media sosial, apalagi moto terus menunjukkan angka atau simbol tertentu bahwa kita milih ini, kan nggak penting banget karena memang kita udah kerahasiaan pilihan kita udah dijamin undang-undang. Ya kalau saya nggak tahu, atau mungkin dia memang sengaja milih pas sudah ada pemenangnya baru dia bilang saya pilih ini, kan cari muka lah itu kan. Jadi kalau bagi saya pilihan itu rahasia. Nah ya, kalau mau diumbar kemana-mana ya mungkin dia tim sukses. Tapi yang jelas wartawan itu tidak boleh menjadi tim sukses, tidak boleh menjadi tim sukses tertentu. Wartawan ya. Nah, bagaimana pimpinan media? Di situ yang dijelasin hanya profesi wartawan. Wartawan tidak boleh menjadi tim sukses. Dia pun waktu menjadi, dia harus mundur dari profesi itu atau cuti. Dan dulu juga pernah ada teman kita, senior kita, Pak Udin Doang itu mau nyalek, dia mundur dulu dari tribun, mundur dulu baru dia nyalon. Memang nggak boleh sebenarnya. Wartawan itu sama kalah di PWI. PWI itu anggota yang atau anggota atau pengurus yang berpolitik, kalau tidak masuk parpol gitu, dia langsung dinonaktifkan. Jadi kalau di PBI dan di Bontang, di PBI Bontang itu ada satu orang dan nonaktifkan jadi pengurus karena dia masih parpol. Kalau seperti itu Bang, ada catatan tersendiri kan ke profesinya atau wartawannya untuk keluar dari jurnalis atau seperti apa? Biasanya kalau di PBI ini lebih ke organisasi ya. Kami anggapnya kan PBI itu bukan, karena tadi wartawan itu sakral lah, jadi nggak boleh berpolitik. Walaupun masuk parpol tadi itu, makanya untuk menjaga independensi dan kredibilitas, kami benar-benar menonaktifkan kita. Kemudian untuk teman-teman ketika sekarang yang berpolitik kemudian bisa menjadi wartawan, itu udah salah besar, kami nggak boleh. Berarti itu masuk dari kode etiknya kan Bang, atau memang syaratnya harus Patokan dilakukan organisasi? patokan tadi independensi tadi, bahwa wartawan itu harus independen, merdeka gitu, belum segala macam, itu kan salah satu bagian syarat tidak boleh berpolitik. Nah, kalau udah masuk berpolitik, ya kamu nggak usah jadi wartawan, Harus melepaskan dulu Bang. iya. Tapi kasusnya kan kebanyakan di Bontang beberapa teman-teman punya pimpinan media yang berpolitik yang masuk partai. Si A, si B, si D rata-rata pimpinan media, jadi dia nggak pernah lagi menulis berita, dia pimpinan media yang mengelola media dia secara bisnis, tapi dia nggak lagi bekerja sebagai wartawan. Kalau yang saya lihat ya, saya nggak tahu kalau ada beberapa teman wartawan yang masuk parpol, cuman pengalaman saya rata-rata pimpinan media. Kalau mau dibilang mencari solusinya atau mencari bagaimana sih untuk meminimalisir seorang untuk bergabung dari di luar dari jurnalis itu Bang? Saya gimana? Tadi yang bergabung ke parpol atau yang lainnya seperti apa? Saya nggak tahu, ada mungkin kan teman-teman pimpinan media yang masuk parpol kan pasti punya alasan tertentu ya, kenapa dia memilih untuk masuk dalam parpol tertentu. Itu mau nyalek kali kan, terus nggak tahu, atau ada hal saya belum pernah bisa tahu apa itu, kan yang tahu mereka sendiri. Tapi yang jelas mereka contoh di PWI salah, PWI itu dikasih tahu nih kalau masuk parpol nanti akan dinonaktifkan, itu dikasih tahu sejak awal. Kalau yang pilihannya masuk parpol ya itu udah pilihan pastinya, kita nggak bisa ngelarang. Hak berpolitik itu juga hak yang dijamin undang-undang kan, artinya ya boleh berjalan tapi tidak boleh berjalan beriringan.
terjun wartawan mau jadi sekaligus anggota parpol jangan pernah. Itu aja kalau saya, karena akan udah beda dianggap ketika nulis orang nih saya masih parpol A, ketika ada berita-beritanya pasti selalu manis tentang A, partai A, ya kan? Atau kita menjadi tim sukses parpol pasangan tertentu, pasti yang ditulis juga itu. Nah, kalau kita udah masuk jadi tim sukses atau menjadi masuk parpol itu udah beda dan memang dilarang Pak. Nggak boleh. Kalau menurut apa peran atau fungsi dari organisasi kewartawanan dari segi mendidiknya atau mengembangkan jurnalisnya dan lainnya seperti apa organisasi kewartawanan? Kalau PWI sendiri itu lebih beban moralnya ketika ada teman-teman anggota ataupun bukan anggota. Kalau anggota PWI itu kan total 11 ya sekarang. Anggota di Bontang minus almarhum Ismail, kemudian minus satu orang yang kita nonaktifkan, jadi 11 sekarang. Karena untuk menjadi anggota PWI itu minimal dia harus berkawin muda. Ya, tugasnya PWI itu lebih kepada bagaimana membina, mengawasi, lebih mengawasi supaya berjalan di jalur yang benar. Kemudian ketika ada masalah kita coba untuk membantu, membela perlindungan. Nah, perlindungan ini tidak mesti anggota PWI atau siapapun, walaupun dia belum bergawe, ya tetap orang profesional tetap terlindungi. Alhamdulillah kan di Bontang ini kan banyak organisasi ya, kalau ada organisasi yang si kewartawanan yang benar-benar diakui kan ada AJI, ada JT juga ada, Pak Teguh di AJI juga koordinator di PWI AJI Balikpapan ya masih ya. Koordinator kan ada Mas Edi di Bontang. Itu udah bersinergi, alhamdulillah teman-teman bersinergi untuk menjaga. Berarti kalau mau dibilang peran keorganisasian tapi wartawan atau jurnalis itu sendiri banyak untuk tadi mengembangkan, kemudian menjaga konsistensi atau independensi dari suatu jurnalis atau wartawan. Seharusnya itu yang tugasnya organisasi itu. Cuman memang jujur ya kalau ngomong di PW sendiri, teman itu belum maksimal untuk melakukan tujuan-tujuan itu tadi, tujuan yang memang diharuskan. Banyak kendalanya juga salah satunya soal pendanaan, karena memang di PW sendiri juga ketika mau menerima APBD itu agak-agak ragu kami, maksudnya ada pendanaan dari APBD, kami agak-agak perlu minta izin koordinasi lagi. Kalau saya misalnya di Bontang koordinasi dulu dengan PWI Kaltim, kira-kira boleh atau enggak untuk menerima pendanaan dari pemerintah yang APBD. Dan biasanya kebanyakan teman-teman di daerah pakai dana swasta, perusahaan, CSR perusahaan, itu mungkin lebih baik. Tapi saran juga ada, tidak serta-merta ketika misalnya ada perusahaan A membantu PWI, ya sinerginya terjalan. Tapi ketika ada kesalahan dari perusahaan tertentu, ya nggak mesti tertutupi, kita harus kritisi juga. Kembali ke kontrol kesehatan. Benar, itu yang paling sulit. Kadang kan kalau kita udah dikasih bantuan kan, kadang kita yang jadi menutup mata kesalahan perusahaan itu. Banyak sekali catatan ya. Ya sedikit lah Bang untuk pembahasan terkait tadi Bang kita sudah membahas dari awal, kemudian mengenai COVID, kemudian mengenai pilkada, keorganisasian, kemudian peran wartawan itu sendiri, masuk dari November Desember ini sudah usai pilkada. Memang kedepannya untuk Mungkin baru gitu nih. iya kedepannya, karena belum juga untuk Maret iya Maret 3 Maret 23 Maret pas lagi ulang tahun saya dilantik tuh selalu ya
momennya pas ya. momennya untuk Bang Yusuf dari sini. Pertama kali covid ya. Nah Bang, nanti ya maksudnya ke depannya ini seperti apa Bang memandang saya bilang pemerintahan atau departemen atau apalah pimpinan itu dari segi seperti apa? Ya Masukannya juga sih sebenarnya ini memberikan masukan. pemerintah ya. Iya. Iya. Kan Ya. opini Bang untuk Benar. memberikan. Berat nanti sih memang pemerintahan yang akan datang 2021 kan, kalau 23 Maret kan Pak Basri sama Ibu Najira dilantik. Banyak PR, tapi pasti nanti akan menjadi alibi gini. Kan 2021 APBD 2021 bukan saya yang kelola, masih anggaran prioritonal, jadi ya tunggulah saya 2022 biasanya gitu sih. Sudah kita baca lah. Kan PR-nya itu kan nanti Karena selesainya juga pemimpinan ini pada saat mana itu ini sudah digodok kan APBD, jadi memang penggodokan dan pengesahan APBD juga dilakukan di periode masih zaman Bu Ali, Bu Neni sama Pak Basri. Ke depan kan masih 2021, maka masih anggaran dari 2021 memakai anggaran yang dikelola Bu Neni. Yang berat nanti memang kita masih menghadapi COVID, gitu kan? Kemudian utang kita, utang negara kita itu kan 40% APBN, dari 40% APBN adalah membayar utang. Bayangin coba, akan berimbas ke daerah. Kita anggaran APBD 2021 ini sekarang 1,2 ya, 1,2 triliun. Oke, belum lagi yang memang anggaran wajib kayak kesehatan 20%, pendidikan segala macam. Saya nggak tahu DBH migas, kita masih menolakkan DBH migas kita. Apakah nanti 2021 ini masih, yang saya takutkan ini yang penganggaran vaksin tadi, vaksin nanti kan yang wajib kan gratis akhirnya. Kemudian pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan juga, itu Presiden Jokowi ya, presiden kita. Anggap saja yang wajib vaksin itu kan umur 18 tahun sampai 50 berapa? 53 ke atas. 20-an ya, maksimal kan 18 tahun sampai 53 berapa. Produk kita itu 190-an, 190 ribuan. Anggap saja dari umur 18 sampai berarti 53 yang wajib vaksin itu di angka 90 ribu, gitu ya. Sisanya kan belum wajib. 90 ribu kita singkirkanlah. Anggap saja perusahaan lagi berbaik hati, swadaya, mandiri, tapi kan vaksin dengan turun mereka. Oke. Badak, perusahaan Badak ada 2.000 bersama keluarga, ya. BKT 3.000-an bersama keluarga, 5.000-an sama anak perusahaan, 7.000, 8.000, tambah lagi dari perusahaan tambang sebagian, maka 10.000 yang dibiayai oleh perusahaan masing-masing bersama keluarganya. Itu berarti sisa 80.000 ya, 80 ribuan. 80.000 orang. 80.000 orang yang divaksin, dan kabarnya kan vaksin itu kalau dihargai 200.000 pada saat sebelum ya kan 200.000, dan 2 kali vaksin. 2 kali vaksin. Berarti 400.000 dikali 80.000 orang. Berarti 400.000, 8 tambah 8 tambah 12 tambah 16 sekitar 32. Berarti berapa jadi sudah itu? Adalah 32 miliar, berapa? 3 miliar 32 miliar 32 miliar. Benar? 400.000 kali 80.000, nolnya berapa? 80.000 nolnya 4. 400.000 9. 32 miliar 32 miliar untuk vaksin saja. Saya yakin baru benar-benar itu dari 2021 ini kita ngomong soal vaksin sampai akhir tahun 2022 itu mulai pelan-pelan pulih kondisi ini normal kalau berhasil vaksinnya. Ini nakut-nakutin sih. 2021 pemerintah daerah bakal kelimpungan di situ. Postur anggaran APBD kita juga akan ya apa namanya,
sehingga sangat hemat. Artinya banyak kegiatan yang akan tertunda, kegiatan pembangunan segala macam, janji yang ingin di program-program pemerintah baru juga akan sedikit terganggu. Itu yang menjadi PR sih. Nah, juga pemerintahan baru nanti akan lebih diharapkan lebih punya inovasi, lebih punya lobbyan yang bagus di nasional, terutama soal BBH gas kita yang takutnya gara-gara vaksin yang digantikan tadi, pos anggaran kita berapa 40 APBN yang 40% APBN kita adalah bayar utang. Takutnya DBH yang kita DBH migas yang jatahnya bontang itu bakal terkurang dan tidak tersalurkan akhirnya yang biasanya bayarnya 3 kali atau 3 bulan ya, per berapa setahun itu 3 kali dan 4 kali bisa sampai 2 kali saja yang dibayarkan. Nah itu pentingnya lobby-lobbyan yang tinggi sih pemerintah daerah, kepala daerah. Kemudian ini sama kasusnya dengan tsunami anggaran yang di zaman awal pemerintahan Bu Neni 2016 ya, dari 1,9 triliun menjadi 900 miliar. Jadi hampir 1 triliun habis. Takutnya akan kembali ke situ seperti itu lagi. Solusinya bang untuk berikan ke depan seperti apa untuk menjalankan semua ini? Pak Basar sama Bu Najir harus lebih punya channel dan lobby tingkat nasional juga harus kuat. Jadi untuk dapat DAK dan alokasi khusus kayak DAK itu kan nggak pakai BPD, pakai UBS, jadi bisa dapat DAK fisik, pembangunan apakah pasar yang bisa tanpa BPD bisa dipakai. Itu yang penting, yang dengan alokasi khusus dari pusat. Oh kayak dewan ya BPD. Jadi kan memberikan atau menyatakan opini yang entah itu mau dijalankan nantinya. Itu beratnya sih. Tapi mungkin nggak banyak janji program yang disampaikan emang sama Pak Basar sama Bu Najir. Itu mungkin keuntungannya. Kan yang kita paling tahu kan hanya satu motor satu RT. Itu kan nanti bisa dikil. Oh ya udah kan satu RT kan mungkin bisa nunggu sampai 2024. Ya kan? Terlaksana lah. Mungkin di tahun terakhir atau apa kalau anggaran membaik. Ada lagi program wifi gratis itu ya. Jadi ya itu kalau masang wifi kan sudah dilaksanakan itu juga. tower atau wifi kan nggak tahu jadi. Wifi aja kan. Ya kita tahu kan nanti itu kemudian Maksudnya kalau wifi kan sudah ada yang Sebagian sebelumnya ya. sebagian dari itu sih mungkin bisa diakali dengan meminta meminta perusahaan dalam CSR perusahaan mungkin bisa ya. Kalau misalnya PKWT benar-benar nggak kena badai anggaran juga gara-gara COVID ya, takutnya BUMN juga dibuat untuk mengalokasikan vaksin yang kurang tahu. Kalaupun misalnya bisa perusahaan membantu melalui dana CSR melalui WiFi tadi aman, kan? Kemudian apa lagi ya? pengembangan UMKM itu bang. Yang rumah kreatif milenial. Nah itu kan belum tahu konsepnya. Kalau rumah dibangun kan dia butuh ini kan semacam rumah tempat atau wadah kan para milenial berkreasi kan. Kurang lebih kan gitu kemarin bahasanya. Kurang tahu sih konsep. Saya nggak dapat konsep. Maksudnya nggak dapat informasi detail konsep rumah kreatif milenial seperti apa kan kurang tahu. Apakah mirip kayak di Bandung? Di Bandung kan ada rumah kreatif kayak gitu, rumah kayak macam rumah, di situ ada tempat kumpulnya anak-anak muda, nggak usah milenial deh, ya. Soalnya anak-anak muda. Masalah perbahasan aja yang kan Ya, itu perbedaan. takutnya milenial itu kayak kesannya kayak milik Pak Basri aja ya, sama Bu Najir aja kan, anak muda lah ya. Saya Iya. masuk milenial soalnya, inilah kata terakhir. Anak muda, kalau di Bandung kan gitu ada rumah di sana mereka bisa berkreasi, kayak rumah berkumpul sih ya. Di sana ada tempat seni, kemudian mereka juga bisa desain, disediakan alat,
tapi nggak banyak kan gitu. Nah makanya kan konsep detail dari rumah kreatif milenial yang diusung sama Pak Basambu Najari, saya nggak dapat informasi detailnya. Apalagi ya program nggak banyak sih dia programnya, kan Bontang apa lagi, Bontang Bersinar segala macam kan kurang tahu itu, Rantang Kasih ya itu kan bisa pakai dana media sosial. Itu kan hanya polanya saja yang digeser yang kemarin uang tunai ada nggak ya, sekarang kan masih uang tunai ya, dibantu ini kan cuma polanya saja, anggaran mungkin tetap jadi nggak ada masalah. Apalagi ya nggak ada sih programnya Pak Basir Gunajari juga nggak terlalu banyak kan. Kalau dari segi menjalankan nanti kelebihannya pemerintahnya apa Pak? Ada kata-katanya? Kelebihan tadi sih program, karena programnya nggak banyak, saya yakin bisa terlaksana sih sampai 2024 karena program yang disampaikan Pak Basri juga nggak banyak, semuanya sudah berjalan tinggal mengubah pola dan sistem mungkin sih. Kalau saya lihat kayak punya seragam gratis masih diberlakukan, cuman hanya diubah pemberdayaan penjahit lokal, kan itu aja bedanya kan. Nah, penjahit lokal nanti mungkin yang kan nggak mengubah postur anggaran karena kan sudah program yang sudah dilaksanakan seperti sebelumnya, cuma tinggal apakah nanti penjahit lokal bisa diberdayakan tidak, itu kan tinggal menunggu pola ya atau sistem yang Pak Basir nanti gimana. Kalau itu bisa ya udah berarti aman. Apalagi yang program yang 50 juta sampai 150 juta ya, ada kan itu kan mengambil angka, berarti kan Pak Basir tidak menjanjikan angka 250 juta tapi dari 50 sampai 150 ya terserah, berarti 50 minimal nggak apa-apa. Interpretasinya seperti Ya, itu Pak. jadi nggak terlalu ini sih, sudah berjalan juga pernah ada. Apalagi yang nggak banyak sih program-program Pak Basri, dan saya yakin yang paling ditunggu sih itu sih rumah kreatif milenial yang terbaru kan itu, sama saya nunggu itu yang tuh pemberdayaan penjahit lokal. Kalau saya ya nunggunya dua itu saja, apakah bisa memberdayakan penjahit lokal secara kontinu sampai 2024, membagikan. Kalau di pemerintah sebelumnya kan udah dikali berapa kan? Yang pembagian itu Pak, sudah 3 ya? 3 kali. 3 tahun berturut-turut ya. Dan apakah Pak Basri bisa dengan berturut-turut juga dan berturut-turut memberdayakan penjahit lokal? Kan itu janjinya. Kalau secara langsung Pak mau dibilang lebih bagusnya ini Sama satu yang dia janjiin Wana Tirta. Wana Tirta dijadikan, jadi intinya Pak Basri pasang badan soal Wana Tirta. Kan kalau zamannya dan sekarang itu Wana Tirta dijadikan RT RW-nya tidak boleh dikembangkan menjadi kawasan bisnis dan perumahan. Tapi Pak Basri kan pasang badan untuk memperjuangkan Wana Tirta agar bisa menjadi kantor dan pemerintahan dan kantor bisnis dan perumahan kalau nggak salah kan. Itu juga saya tunggu. Tiga itu aja. kenapa kalau mau dibilang begitu, apakah lebih bagusnya memang melanjutkan program-program step ini yang sebelumnya, pemerintahan sebelumnya untuk nantinya ke depannya untuk lebih baik di Kota Bontang, atau dia membuat inovasi tersendiri dari segi pemerintah? Pak Basri kan juga petahana. Maksudnya seperti apa? Lebih baiknya seperti itu Bang, untuk dari pandangnya seperti apa sih? Pak Basri kan petahana juga sih, jadi beberapa program juga banyak yang melanjutkan, cuman pola dan bahasanya agak beda. Ya bahasa politisi lah ya. Saya pikir nggak banyak berubah sih, banyak yang diteruskan. Tinggal nanti Pak Basri memenuhi janji-janji yang polanya mau diubah, kemudian ada lagi ruang mall pelayanan publik, itu juga ada yang mall ya, mall pelayanan publik, dia mendirikan mall pelayanan publik. Menurut saya itu mall pelayanan publik itu sangat menarik. Gimana ya, ada kejadian itu satu buah tempat kayak plaza, saya lupa dia namanya. Plaza itu di situ semua pembayaran, mulai dari listrik, air, bayar pajak, bayar samsat, punya kendaraan, terus bayar apa lagi, bayar pajak PBB,
semua satu tempat. Di situ juga ada ATM, transaksi. Jadi semuanya mau pelayanan publik satu tempat itu. Orang kalau mungkin itu ya konsepnya ya. Orang semuanya tinggal muter-muter di situ udah selesai satu hari. Bayar air, bayar listrik, bayar PDAM, ya bayar PDAM, bayar listrik, bayar DB, bayar pajak tahunan di Samsat. Di situ semua satu tempat. Udah satu kayak mall gitu, kayak plaza. Nah kalau konsepnya kayak gitu, karena kan anggaran minim nih. Saya sih usul ya, bukan usul. Ya benar usul. Pasar Rawa Indah itu di lantai 4 itu kan masih banyak pasar. Kalau di situ semua mall pelayanan publik keren. Jadi aktivitas nggak, pasar tetap ramai karena ada pelayanan publik. Kalau mau ditambah di situ daripada membangun lagi, anggaran juga nggak banyak, yang di situ. Beberapa waktu yang lalu sih ada kenyataannya seperti itu yang sudah diangkat teman-teman dari media TV. Dia mengatakan seperti itu untuk pelayanan di situ. Tapi kan kemarin kan rencananya kan yang sebelumnya untuk pembangunan pelayanan publik itu di Kementerian Sensi itu kan yang dekat belakang KPU itu. Di situ apakah nanti memang tergantung berubah atau seperti apa sih nanti, tergantung kebijakannya lagi. Ya kalau memang mau menghemat anggaran agar tidak mubazir sih, memanfaatkan bangunan yang ada sih. Banyak sih bangunan kita yang belum, kayak Gerak Pemuda kan bagus kan diisi di Spora, daripada nganggur kemudian di pelabuhan disup ya kan. Sudah disup. Artinya mending memanfaatkan fasilitas atau Sudah ada. aset-aset pemerintah kota daripada membangun. Mending seperti itu. Karena pos anggaran itu takutnya malah kita ngebangun tapi janji yang lainnya nggak terlaksana. Itu lebih baik sih memanfaatkan, lebih baik seperti itu. Yang di mana di pasar itu tinggal dibenahin, kemudian mungkin penambahan-nambahannya soal kelistrikannya atau apa kan gitu aja. Apa gimana? Itu udah kayak anggota tuh. Terkait ya terakhir bang, kalau peran besarnya jurnalis di nasional maupun di daerah itu lebih kemana sih bang? Perbedaannya apa? Ya perbedaannya atau lebih fokusnya kemana? Lebih baik ke nasional dan daerah. Kalau saya sih sama semua sih, sama semua. Yang membedakan hanya narasumber. Jadi nggak perlu bangga pernah liputan wartawan CTI segala macam. Sama tulisannya juga sama. Itu lebih baik, mungkin yang lebih baik kita yang ada. Tulisannya pola kerjanya sama, rumusnya juga 5W1H sama, kan cuma hanya beda narasumber. Mungkin mereka, kalau saya pernah wawancara presiden, aku beda aja, presiden juga kan hasil kan gitu ya. Jadi nggak ada yang beda sih, nggak perbandingan. Jadi kita tidak perlu bangga pernah wawancara presiden, pernah wawancara. Kalau saya sih sama aja sih, cuma hanya lebih ke mental. Yang paling penting sih nanti mudah-mudahan ke depan Pak Basri Sampun Jira tidak anti kritik, teman-teman menjalankan protokol sosial, kemudian ini lebih terbuka dengan teman-teman wartawan, mau dikritik ya kan. Kadang kan teman-teman kesulitannya itu ketika sudah mengkritik pemerintah, pegawai OPD atau hal yang lain atau kepala daerah itu selalu menghindar. Itu kan malah bumerang sih, malah dikerjain sama teman-teman wartawan. Mending hadapi, jawab seadanya apa yang ditanyakan. Karena ketika jangan takut, artinya nggak usah takut, karena ketika nanti misalnya apa yang kita wawancara dengan apa yang kita tulis, narasumber beda misalnya, narasumber kan berhak menggugat, berhak mensomasi.
Jadi nggak usah takut kalau ada wartawan ini, pesan aja pada kepala daerah atau pimpinan OPD tetap menerima wartawan materi kritik, terima, jangan menghindar. Saya salut dengan Pak Sofian Asdam itu, nggak pernah dia sampai detik ini, hanya dia yang saya kagumi ketika menjadi wartawan itu, dia selalu menghadapi apapun itu beritanya. Sofian selalu welcome, dan kita nanya A, dia sudah jelasin A, B, C, D, F, G. Jadi kita mau nanya itu udah dijelasin panjang lebar. Kadang kalau misalnya dia udah ini udah saya tuliskan, dia kirim rilis, dan itu lengkap banget. Artinya dia tahu masalah dan itu detail, dan saya alamin, dan mudah banget nulis bekerja bangga lah sahabatnya, bukan bangga ya, saya itu merasa mudah ketika wawancara Pak Sofian. Nggak banyak berpikir karena apa yang dia sampaikan itu sudah jawabannya, detail banget. Seperti itu kan untuk karakteristik pemimpin yang dibutuhkan kan? Itu selera. Itu selera. Ada juga orang yang nggak butuh itu, tapi butuh merakyat. Ada juga orang yang tidak banyak janji tapi menepatinya. Jadi nggak perlu banyak program, tapi intinya sedikit aja program, tapi semuanya dijalankan tuh di soal itu beda, berbeda selera sih, nggak bisa beda-beda orang. Mungkin hanya juga punya selera ya. Dan maksudnya untuk karakteristik pemimpin yang seperti itu, yang Pada wartawan. terbuka dan mau menerima kritikan, harusnya memiliki. Kan kita kan nanti gini sih, versi saya itu gini sih ya, kita tuh meneliti kepala daerah atau pimpinan OPD itu karena kita sayang. Artinya kita udah ingetin, kita udah sebelumnya udah ingat nih, Pak, hati-hati Pak, jangan melangkah di jalan itu, nanti banyak lubang, banyak singa, nanti mati. Kita udah ingetin sebelumnya supaya dia nggak melangkah ke jalur itu. Jadi kita sebenarnya kritik itu sebenarnya sayang. Dan teman-teman juga hampir semua milih di Bontang itu ketika ada prestasi dipuji kok, ditulis kok sama teman-teman. Artinya kita nggak tutup mata lah dengan pemerintah. Kalau mereka prestasi kita sanjung kok, ya kan? Mereka punya prestasi luar kita sanjung. Tapi ketika mereka melangkah salah kita ingetin, karena kepala daerah kita siapapun, kalau bagi saya siapapun yang terpilih itu sudah sah menurut undang-undang, itu adalah pilihan masyarakat kita. Jadi nggak bisa saya paling benci gini sih, contohnya presiden. Saya pernah diingetin temen waktu itu, karena saya beda pilihan sama dia, dan pilihan saya bukan yang sekarang jadi presiden gitu. Sebenarnya ada apa gitu ya, sebenarnya saya repost ini, saya tulisannya nggak baik sih, tulisannya nggak baik untuk apa gitu, sontoloyo. Teman tuh langsung marah, itu pemimpin kita aja, pemimpin kita, Presiden Republik Indonesia. Siapapun seharusnya sebagai warga nggak boleh seperti itu, karena di Islam aja gitu kan, ya pemimpin ya kemudian kan minimal menghormati. Dan bagi saya ya siapapun yang dipilih dan terpilih ya udah, itu wajib kita hormati, nggak bisa nyebut menganggap sebelah mata segala macam. Berarti secara langsung ibaratnya inilah orang tua kita sudah yang dia kepala daerah dipilih, harus menerima lah untuk dia kemana-mana. Pak Basri kemana-mana, ini ngomong kecil Bontang aja, Pak Basri kemana-mana yang ditanya orang ini Bontang, bukan 52% pemilih, bukan kan gitu ya, secara keseluruhan. iya. Pak Basri ke Jakarta wakili undangan, ya wakili nama Bontang, bukan mewakili teman saya yang milih dia, enggak ya. Jadi kalau saya ya udah, Pak Basri menang
sudah mau mari sama-sama kita dukung. Ketika dia salah atau mau ada yang kayak kurang benar, kita luruskan, Secara catatan kita ingetin. bahwa tidak anti kritik Iya, bahwa kita ingetin. karakteristiknya Atau mungkin halusnya kita akan ingatkan kalau itu salah. Gak usah kritik loh, kalau kritik kan kayaknya konotasinya negatif lah ya. Kita ingetin deh kalau salah. Itu aja. Ya, lagi ya bang ya. apa ya? Pesannya bang kayak tadi juga terkait teman-teman jurnalis atau yang terlebih kepada saya untuk pengembangan lebih ke profesinya seperti apa bang? Nantinya untuk kedepannya bahwa apakah harus lebih ke mengikuti UKW untuk profesinya atau seperti apa ketika masih belum mendapatkan UKW dan lain sebagainya? Kalau UKW itu dulu saya anggapnya bonus sih, karena pelaksanaan UKW juga nggak ini siapa namanya, nggak selalu ada kesempatan UKW juga, jarang, ataupun ada silakan ikut. Penting gak penting, penting bagi pengakuan sih. Sebagai Iya, pengakuan bahwa kita benar-benar menjadi sebuah profesi. Tapi walaupun tidak, banyak juga sih teman-teman yang belum ber-UKW punya kecerdasan, punya tulisan yang bagus di Bontang banyak sekali. Jadi tidak serta merta UKW itu sebagai tolok ukur bahwa dia wartawan bagus, enggak, itu aja. Tapi kalau kesempatan silakan. Saya tanya Yahya berapa tahun menjadi? kalau di TV sudah datang bang dari 2018 Kalau total sebelumnya di 2015 cetak. dari 15 sampai 5 tahun lah ya, ceritanya 5 tahun. Apakah sudah mewawancara semua kepala OPD? Sampai saya tidak merata semua ditemui bang, tidak iya sampai saya ini belum. Belum pernah. Jadi saya dulu punya gini, target saya itu gitu ya. Target saya dulu saya pernah kali tugasin di Dewan, anggota Dewan. Jadi target saya 25 hari saya harus kenal semua Dewan. Jadi beritanya satu hari satu Dewan. Pentingnya itu kita akan yang pertama dapat berita, kemudian yang kedua kita bisa dapat kontak atau nomor handphone 25 Dewan. Ketiga, kita bisa kenal dan kita bisa dikenal sama 25 Dewan. Pentingnya. Jadi waktu itu gitu. Kemudian ada tugas lagi ngurus pemerintah, meliput di pemerintahan, dari model lurah semua tak datengin. Habis itu besoknya sudah beres lurah, tiap hari beda-beda narasumber. Targetnya dulu gitu, aku kayak gitu. Nah, sekarang itu nulis bukan karena sebuah kewajiban dari perusahaan yang digaji tiap bulan, tapi apa ya? Coba kita menjadikan ini profesi. Profesi sama pekerjaan itu beda. Kalau teman-teman nggak melakukan profesi, insya Allah itu kita bisa mendapatkan berbagai kontrol sosial tadi. Kan biasanya Yahya dikasih tugas berapa berita sehari? Biasa memang dua, kalau TV kan Ya satu berita informatif, satunya berita yang berhubungan dengan publik, yang kontrol sosial atau apa. Jadi tiap hari itu, atau kemudian besoknya satunya berita runningnya, satunya berita yang baru lagi, gitu terus. Karena setiap tahun itu pasti beda, lingkupnya itu ada beberapa hal yang sama. Yang pertama Januari ini menjelang ini juga pasti pernah diliput tahun lalu sama yang persiapan tahun baru. Paling diliput rame, libur bakar, gitu kan. Itu Februari, mau Valentine, bagaimana kondom, bagaimana kado, kan paling gitu terus ini. Di Maret lagi sampai gitu. Di mau hari raya itu juga tema angle yang diangkat, kuenya apa kan gitu doang. Nah, tetapi itu pasti rutin.
Kalau bagi saya itu rutin tiap tahun itu tema-tema angle-angle-nya gitu-gitu mulu. Tapi ada satu yang kita harus punya, bahwa minimal 1 minggu sekali kita punya berita kuat, berita yang menjadi perhatian masyarakat, menjadi kalau dulu di koran itu, kalau saya bilang 1 minggu seharusnya deh punya headline. Jadi kalau teman-teman membuat mudah ya memang sih enak, buka liputannya barengan kayak anak kucing gitu kan, ini ke dewan, ya udah, yang gitu-gitu aja. Nantinya akan ke pengembangan diri, ke dirinya akhirnya ya mentok, nggak ada yang bisa diingat. Kalau bisa ya tulisan kita itu menjadi diingat orang, membawa perubahan. Kalau saya sarannya itu. Tapi di Bontang udah banyak, ada beberapa sih yang saya, yang angkatan muda ya, itu sudah ada beberapa sih yang punya jiwa itu, yang gila ini tulisannya keren. Saya yang ngakuin kadang saya udah kalah gitu. Karena tulisan itu profesi wartawan itu bukan soal berapa lama kita menjadi wartawan, tapi kebetulan aja kemudian saya duluan lahir atau gimana. Tapi ini soal kualitas tulisan. Kalau saya itu iya, bukan, jangan minder dengan senior itu ini kebetulan lahir, kebetulan kecemplung di dunia wartawan. Tapi soal tulisan nggak kalah kok kalian ini. Saya ngakuin ada beberapa teman-teman wartawan muda di Bontang itu yang tulisannya wah banget. Saya ngakuin lah. Ada juga yang calon mantap, ada yang calonnya tulisnya calon bagus tinggal dididik. Saya ngakuin. Itu aja. Jadi mudah-mudahan tahun depan 2021 masih banyak wartawan-wartawan yang bertahan, tidak banyak yang pensiun. Mudah-mudahan bertambah jadi 30 ya 40 lah. Jadi senang rasanya lihat banyak wartawan. Wah ternyata banyak nih sudah wartawan. Saya kadang iri kalau sama wartawan sekarang itu. Kalau liputan di Polres, soal liputan apa gitu, nggak takut lagi misalnya liputan di kuburan kan misalnya apa kan, liputan karena rame-rame udah banyak. Iya. Kalau dulu kan Berarti banyak yang ditemani untuk diskusi dan iya, enak sih, bertukar informasi dan iya. Kemudian sekarang itu kalau kita mau ini ya, kalau saya dulu hanya bersaing sama internal, jadi kita sama wartawan. Saya dulu misalnya headline itu ada 2 orang di halaman satu. Paling bersaingnya sama si teman ini untuk berebut headline. Nah, kalau sekarang kan usahakan itu banyak wartawan nih, usahakan kita bersaing dan bersaing positif bahwa saya harus punya angle yang baik. Walaupun nih 20 orang liputan kebakaran, tapi kalau angle beritanya soal kebakaran terjadi di Bontang Kuala, itu semua apa yang bisa menarik pembaca kalau nggak ada angle. berarti harus ada pembeda Bang, ya, Unik dari- itu beda. dari awal. Pembeda itu harus menjadi pembeda lah. Pembeda itu penting karena sebagai bagian wartawan. Nah, itu saja sih Bang untuk pandangannya dari banyak sekali sih, banyak belajar dari Bang Yusuf terkait pandangannya mengenai tadi politik, pandangan dari politik, kemudian bagaimana seharusnya jurnalis memberikan solusinya pada pemerintah, kemudian hal-hal yang harus dilakukan pemerintah, apa saja, kemudian tidak seharusnya menjadi tidak anti kritik dan sebagainya. Iya. Kemudian jurnalis harus memiliki social control di masyarakat. Nah itu terakhir Bang untuk pernyataan penutupnya dari Abang Iya. secara keseluruhan. Wartawan aja lah ya. Iya. Temen-temen seprofesi ada di saya, jadi wartawan tuh nggak bisa jadi kaya, nggak bisa buat orang kaya. Jadi jangan berharap kekayaannya di wartawan. Jadi wartawan tuh nggak bisa kaya, sumpah ya. Jadi kalau jadi pemilik media mungkin lah bisa kaya. Jadi wartawan tuh nggak bisa kaya, tapi proses
saya salut sama teman-teman yang wartawan yang masih nulis aktif sampai sekarang itu menulis soal kontrol sosial, soal berita-berita yang membangun dengan gayanya itu saya senang banget. Mudah-mudahan tahun depan teman-teman wartawan masih bertahan, masih banyak, karena kondisi ekonomi kita takutnya jangan sampai menyerang media, dan medianya cukup kan gitu. Kasian yang wartawan juga dipecat kan. Semangat kita menjadi wartawan yang bawa perubahan, tidak perlu menjadi presiden dan menjadi wali kota. Menjadi wartawan juga bisa mengubah kebijakan yang salah, bisa meluruskan sesuatu yang bengkok, bisa memperbaiki hal-hal yang rusak. Bisa itu aja sih ya. Tetap semangat lah, semangat posisi. Insight ya. Iya. Nah, sampai di sini dulu untuk diskusi waktunya ngopi, ngobrolin opini dan polemik. Nanti kita akan ketemu lagi di waktunya ngopi, ngobrolin opini dan polemik di tempat lain, di waktu yang lain, sama narasumber yang lain yang bisa dimintai pandangannya untuk uang kan? dimintai pandangannya terkait obrolan yang kita bahas. Sekian dulu untuk kali ini. Sekian, salam jurnalistik. Lalu.